Kenapa nih HP aku? Kenapa lagi, Riz? Rusak, nggak bisa ditocok. Gampang, tinggal dibenerin aja HP-nya. Malah nggak tinggal dikit aja. Tenang. Aku ada solusinya. Nih, tapi cukup nggak sih segini aja? Cukup kok. Aku pinjam ya. Bulan depan Oke. aku kembaliin. Oke, gampang. Ingat emang Yes. makasih banget. Rizka, boleh nggak uang yang kemarin aku kasih minta dikit aja. Soalnya sekarang aku lagi ada keperluan mendesak banget nih. Aku lo belum ada uang, Ri. Mana dong aku ngembaliin? Katanya kita bestie. Ya, tapi kan kamu janjinya juga bulan depan mau dikembaliin. Kan aku belum gajian, gimana dong? Tapi aku lagi ada keperluan banget nih, Riz. Please dong. Kan kita bestie, masa nggak bisa nego-nego? Ya, nggak bisa gitu dong. Kan kamu juga janjinya bulan depan. Kan nggak bisa, Ari. Nggak bisa. Belum gajian. Ayolah. Itu kenapa? Kayaknya mereka lagi berantem perkara hutang-piutang deh. Masa kalau gitu aja dibisarin sih? Jangan salah, hutang-piutang itu ada hukum yang mengatur di Indonesia. Emang iya? Iya, sini, aku kasih tahu. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat umum. Jika dilanggar, pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Contohnya itu, jika ada seseorang yang mencuri sepeda motor, maka negara akan melaporkan kepada jaksa, dan jika ada bukti konkret, pelaku akan dikenakan sanksi pidana. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu ataupun antar pihak untuk melindungi hak dan kewajiban pribadi. Nah, contohnya adalah pelunasan hutang piutang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan untuk menuntut pelunasan ataupun ganti rugi. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, untuk teman-teman yang masih bingung perbedaan hukum perdata dan juga hukum pidana, boleh banget ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, Rizka, sekarang kita udah ketemu loh 2 pertanyaan dari kolom komentar. Yuk, kita bacain. Oke, pertanyaan pertama nih teman-teman, mengapa tidak semua pelanggaran hukum itu diproses dengan hukum pidana, padahal sama-sama merugikan? Jadi gini teman-teman, nggak semua pelanggaran itu menyangkut kepentingan publik. Jadi ada yang namanya pelanggaran sedang, ada yang namanya pelanggaran berat. Terus juga misalnya kalau kerugian untuk diri sendiri nih, cukup diselesaikan dengan cara perdata, mengganti rugi semua yang dirugikan. Sedangkan pidana itu digunakan sebagai upaya terakhir kalau misalnya hukum perdata ini nggak konkret solusinya. Gitu teman-teman. Jadi untuk pertanyaan kedua, Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah hukum perdata cukup mampu melindungi kepentingan korban tanpa harus melibatkan hukum pidana? Nah, teman-teman, sebenarnya hukum perdata itu sudah cukup untuk melindungi korban karena dalam sengketa murni, fokusnya itu pada pemulihan hak melalui ganti rugi. Namun, perlindungannya menjadi lemah ketika pelaku itu mencoba untuk bersikap buruk ataupun berlari dari tanggung jawabnya. Jadinya di sini hukum pidana itu diperlukan untuk memberikan efek jera dan memberi keadilan. Karena itu hukum pidana harus tetap menjadi ultimum remedium, bukan sebagai pilihan terakhir. nah kesimpulannya, perbedaan hukum pidana dan juga hukum perdata dibedakan menjadi 3 poin, yakni berdasarkan sifat, tujuan, dan juga fokus utamanya. Hukum pidana bersifat publik melibatkan negara dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum melalui sanksi. Sedangkan hukum perdata bersifat privat hanya melibatkan beberapa orang saja dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban seseorang. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.